Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk topik kita di pertemuan yang ke-9. Kita masuk di topik yang ke-9. Yang kita bahas di sini adalah grafik dan database. Oke, jadi apa itu grafik gitu ya? Dan bagaimana cara membuat grafik serta apa saja yang akan kita olah atau operasi apa saja yang ada dalam grafik, maka kita lihat di pertemuan yang ke-9 ini. Jadi grafik ini, grafik atau chart gitu ya. Jadi grafik adalah sebuah data yang disusun dalam bentuk yang namanya bagan atau sering disebut dia diagram. Jadi grafik itu adalah data yang disusun dalam bentuk yang namanya bagan atau diagram. Kalau kita ingin membuat grafik, yang pertama kita pastikan datanya harus ada gitu ya. Maka bagaimana caranya? Kita aktifkan dulu Microsoft Excel-nya. Nah, ini Excel-nya sudah saya aktifkan. Oke, di sini ada dia datanya seperti ini. Oke, kita akan melihat ini misalnya data penjualan handphone mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Jadi kita akan melihat untuk penjualan handphonenya apakah meningkat atau misalnya menurun gitu ya. Maka kita lihat yang pertama kita akan melihat bagaimana cara membuat grafik yang ini tadi gitu ya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Yang pertama adalah kita tempatkan kursor kita di data. Oke, kita tempatkan kursor di data. Lalu kita klik dia insert, kita klik tab insert. Nah, ini. Baru di sini ada namanya grouping variable, grouping chartnya. Ini dia untuk grouping chart. Ada sini chart. Maka kita tinggal pilih jenis grafiknya. Misalnya gini. Oke, ini dia insert statistic chart. Oke. Di sini banyak dia jenisnya. Bisa kita lihat dari sini. Oke. Dari sini dia. Maka nanti di sini kita pilih yang namanya all chart. All chart. Baru kita pilih jenis grafik yang akan kita gunakan. Misalnya di sini dalam bentuk kolom, dalam bentuk garis, ada juga pie, ada dia bar, ada area, ada juga di sini namanya XY atau scatter, ada dia stock dan seterusnya. Maka kita lihat dulu dia dalam bentuk yang namanya kolom. Kita pilih kolom, ini dia bentuknya. Baru kita pilih layout daripada grafiknya. Misalnya yang sederhana ada dia cluster, ada namanya stack. Ini adalah grafiknya nanti bertumpuk. Ada juga namanya sini 100% bertumpuk. Ada dia namanya 3 dimensi. Misalnya kita pilih dulu yang 3 dimensi cluster kolom. Ini kita pilih. Maka di bawah ada dia bentuk daripada grafiknya. Ada ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, misalnya kita pilih yang pertama. Yang ini oke. Kalau sudah kita okekan. Maka grafiknya sudah ada dari data kita ini tadi. Kalau kita lihat cara membaca grafik ini sangat gampang gitu ya. Bisa dilihat di bawah ada di sini dia keterangannya untuk warna biru langit gitu ya. Ada dia Nokia, ada dia Samsung, Oppo, Vivo dan Xiaomi. Jadi data kita ada sebanyak 5. Tadi 5 untuk yang namanya merek handphonenya. Kita lihat grafik kita ini dia datanya di belakang, jadi ditimpanya datanya. Sekarang bagaimana cara memindahkan grafik ini supaya datanya tetap ada? Maka caranya, kita tanda dulu grafik kita. Baru di sini ada bacanya move chart. Pindahkan grafik, kita klik. Kemana mau kita pindahkan? Ada di sini bacanya new sheet atau object in. Kalau kita pilih dia object in sheet 1, berarti grafiknya tetap ada di sheet 1 ini, tetap ada di dekat datanya. Tapi kalau misalnya mau kita buat dia new sheet gitu ya, kita klik new sheetnya, maka nanti berada di sheet yang baru. Sekarang kan sheet kita 1, nanti otomatis di sini namanya nama sheetnya chart.
Nama sheetnya ini boleh kita ganti misalnya grafik. Oke. Misalnya kita buat di sini grafik. Kalau sudah kita okekan, maka ini hasilnya. Oke, jadi bisa kita lihat di sini sheet kita. Ada sheet 1, ada sheet grafik. Itu kira-kira cara membuat yang namanya grafik tadi. Jadi caranya tidak terlalu sulit, dan kalau diulang-ulangi ya mungkin ini sangat gampang gitu ya. Sekarang yang mau kita lihat adalah bagaimana cara memformat yang namanya grafik kita. Oke. Bagaimana cara memformat grafiknya? Maka yang pertama, apa yang mau kita format gitu ya. Yang pertama adalah kita maunya grafiknya itu jangan dalam bentuk batang. Saya mau dalam bentuk garis, maka kita mengganti yang namanya jenis daripada grafiknya. Caranya kita tandai grafik ini. Oke. Ada di sini bacaan yang namanya change chart type. Change chart type. Kita klik. Oke. Lalu kita pilih di sini dia jenisnya apakah dalam bentuk garis, ini garis, oke. Ada juga sini dalam bentuk file gitu ya, ini potongan kue. Nah, ini misalnya kita pilih yang ini contoh. Ini hanya contoh. Bisa dia dalam bentuk tiga dimensi. Kalau sudah kita okekan. Seperti ini. Jadi cara membacanya pun ya sama aja. Ada tadi sini ada tahunnya gitu ya. Di sini ada tahunnya. Tahun daripada penjualan handphonenya. Oke, kita ganti lagi lah dia grafiknya ini ke dalam bentuk batang tadi. Caranya kita pilih dia change chart type. Oke, kita pilih di sini namanya kolom. Kalau sudah, ini tadi kita pilih yang pertama. Oke, misalnya mau kita buat 3 dimensi tadi ya, yang pertama ini. Kalau sudah kita okekan. Inilah dia untuk grafik kita. Ternyata ada data yang bertambah gitu ya, ada data yang bertambah, misalnya data untuk handphone, misalnya merek Infinix. Oke, Infinix, mungkin adik-adik ada menggunakan handphone ini gitu ya. Kita buat misalnya di sini dia 25, sini misalnya 75, sini misalnya kita buat lagi 35, sini misalnya 60. Baru di sini ada misalnya 90. Ternyata ada data yang baru seperti ini. Maka bagaimana caranya supaya otomatis terupdate di grafik tadi? Caranya adalah kita kembali ke grafik. Oke. Kita klik kanan pada grafik ini, klik kanan. Baru kita pilih di sini namanya adalah select data. Select data. Oke. Ini tadi yang tertandai hanya sampai Xiaomi gitu ya. Maka kita blok lagi data kita dari atas sampai ke bawah. Oke. Kalau sudah, nanti di sini kita okekan. Ini dia. Maka otomatis sudah ada di sini namanya merek Infinix yang warna hijau. Itulah kalau misalnya ada data terbaru gitu ya. Jadi diperbaharui datanya, maka otomatis di grafiknya juga bisa diperbaharui. Oke. Sekarang bagaimana cara mengganti warna batangnya ini atau data seriesnya? Caranya contoh, saya tidak suka ke warna abu-abu, misalnya abu-abu ini untuk Oppo gitu ya. Maka cara menggantinya kita tandai dulu untuk series abu-abu atau Oppo atau batangnya ini gitu ya. Kemudian kita klik kanan, baru kita pilih di sini namanya format data series. Format data series. Oke. Sini ada pilihan mau apa yang mau diganti. Oke. Warnanya bisa, misalnya sini fill, warna fillnya. Kita pilih misalnya gradiasi warna, gradient fill. Oke. Ada di sini pilihannya, di sini mau warna apa? Oke, misalnya kita mau warna ternyata nggak ada yang pas warnanya, kita pilih lagi di sini. Oke, mau warna apa kita buat? Misalnya ada di sini warna ini, kita pilih warnanya. Saya mau warna merah kak, warna merah, kita pilih sini red. Oke,
Oke, jadi otomatis seperti ini. Baru kita pilih jenis gradiasinya yang ini. Oke, yang namanya sini dia tipenya apakah dia kita buat radikal, seperti ini. Apakah dia rectangular? Oke. Ini misalnya linear. Baru kita pilih warnanya, ini kita atur, bisa diatur ya. Kira-kira seperti ini untuk mengganti warna batangnya. Kalau misalnya yang mau dibuat dia warnanya itu dalam bentuk gambar, caranya kita klik kanan, oke. Kita pilih di sini namanya format data series. Baru kita pilih namanya di sini adalah picture or texture fill. Kita pilih, misalnya kita pilih di sini adalah tekstur seperti keramik gitu ya, ada sini dia. Maka kita pilih, misalnya saya mau yang ini, gambar ikan. Otomatis dia seperti ini. Ini ada ikannya. Oke. Itu untuk mengganti warna batangnya. Sekarang yang mau kita lihat bagaimana cara memberi judul daripada grafiknya. Caranya, oke. Kita lihat di sini namanya insert. Oke. Atau misalnya kita klik kanan. Kita klik kanan. Misalnya mau kita format lagi adalah ini lantainya, ini floor namanya. Oke, plot areanya. Maka kita pilih dia format plot area. Oke, misalnya kita pilih sini warnanya, warna solid. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita ganti warnanya, jangan warna biru gitu ya. Kita pilih di sini. Merah. Oke. Tapi misalnya warna yang lain. Warna apa ya? Kira-kira seperti ini memberikan warnanya. Oke. Itu dia untuk grafik kita, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah gitu ya. Di sini ada juga menambahnya, apa mau kita tambahkan? Misalnya tadi kita akan membuat judul daripada grafik. Caranya, silakan kita tandai grafiknya. Oke. Ada di sini tanda plusnya, berarti apa yang mau kita tambah elemen daripada grafiknya. Kita klik. Ada di sini namanya adalah chart title, berarti judul grafiknya. Oke, kita buat apa judulnya, tinggal kita ketik. Oke, di sini misalnya grafik penjualan yang namanya handphone. Grafik penjualan handphone. Kira-kira seperti ini. Dan untuk yang namanya judulnya bisa juga kita format. Oke. Bisa kita perbesar tulisannya. Misalnya kita buat 30. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini sudah bagus grafik yang kita buat. Itu dia untuk operasi di grafiknya. Ini banyak di sini ya. Tergantung kita bagaimana cara memformat grafiknya. Ini tadi membuat grafik. Oke. Ini menambah data pada grafik. Baru bagaimana cara mengubah tipe grafik atau jenis grafiknya. Baru tadi ini mengubah warna grafik. Oke. Yang berikutnya kita akan lihat database gitu ya. Itu database. Apa kira-kira database? Oke. Kita lihat di sini. Jadi database ini adalah data yang disusun dalam bentuk yang namanya kolom dan baris, atau sering kita sebut dia tabel. Jadi database adalah manajemen pengelolaan data. Dia menggunakan model rasional yang terdiri dari lajur kolom dan baris. Jadi di database ini ada dia kolom dan baris. Database itu terdiri dari field dan record. Field itu adalah judul-judulnya di atas. Sedangkan recordnya adalah datanya. Jadi dibuat di dalam bentuk yang namanya tabel.
Field adalah struktur data yang merupakan kolom. Field terdiri dari entitas dan atribut. Sedangkan record ini adalah struktur data yang merupakan bagian dari baris. Maka di dalam database kita bisa mengurutkan data dan menyaring data. Kira-kira seperti itu. Supaya lebih jelas, oke, langsung aja kita praktekkan di Microsoft Excel-nya. Oke. Kita kembali ke Excel. Nah, ini kembali ke data kita. Saya tambah sheet-nya. Ini saya tambahin. Oke. Misalnya ada di sini data. Contoh kita buat nama. Oke, nama. Baru kita buat misalnya dia alamat. Baru misalnya di sini kita buat jurusan. Kita buat di sini misalnya nilainya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kita perbesar ya, supaya lebih jelas. Oke, kita buat seperti ini. Oke, kita buat. Yang pertama misalnya namanya kita buat Andini. Oke. Yang kedua Kinkin. Baru yang ketiga Lydia. Yang keempat misalnya Priska. Baru Joshua. Oke. Baru misalnya Jokas. Oke. Baru kita buat misalnya Tina. Baru Susi. Baru kita buat misalnya Budiman. Oke, ini hanya contoh gitu ya. Oke. Misalnya Andini alamatnya misalnya di Medan. Oke, si Kinkin misalnya Brastagi. Baru Lydia misalnya kita buat dia Medan. Oke, sedangkan si Priska misalnya Tebing. Joshua misalnya Siantar. Oke. Baru si Jokas ini misalnya kita buat misalnya Balige. Balige. Si Tina misalnya kita buat Tarutung. Oke. Baru si Susi misalnya Siantar. Baru si Budiman misalnya kita buat lagi dia di Tebing. Oke, Tebing. Kira-kira seperti ini. Ini hanya contoh ya. Baru kita buat jurusannya. Ini misalnya KA, MI, misalnya KA, ini misalnya TK, MI, baru kita buat sini KA. Oke. Untuk nilainya ini hanya contoh nilai. Misalnya nilainya di sini 70. Oke, 80. Baru kita buat sini 85. Baru misalnya kita buat 90. Kita buat sini misalnya 75. Baru 50. Baru ada 60. Baru misalnya 80. Baru misalnya di sini 85. Oke, inilah contoh data kita di Excel-nya. Sekarang kita akan melihat operasi di dalam database ini. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di dalam database ini? Oke, maka yang pertama bisa kita kerjakan adalah bagaimana cara mengurutkan data di dalam yang namanya database atau di Excel-nya. Oke, maka caranya adalah yang pertama kita dari tab data, ya pastikan kursor kita di data ini, terserah data yang mana. Oke. Dari tab data, ini dia. Maka di sini ada pilihannya, ada namanya bagian sort and filter. Jadi ada sini dia sort, ada sini filter. Kalau dia sort mengurutkan data, sedangkan filter itu adalah menyaring data. Kita pilih misalnya sort, oke. Maka ada di sini pilihannya. Oke, yang pertama ada namanya sort by. Artinya kita urutkan berdasarkan apa? Sort by
Baru yang kedua adalah apa yang kita urutkan, apakah nilainya, apakah selnya, apakah fontnya, dan apakah sel iconnya. Baru di sebelah kanan ada namanya order, jenis pengurutannya. Oke, misalnya kita akan mengurutkan nilainya. Berarti di sini sort by, kita pilih dia kolom nilai. Oke. Baru yang kita urutkan di sini adalah datanya ini, maka di sini values, oke. Baru di sini ada namanya jenis pengurutan datanya. Ada dia kalau dia angka, maka di sini ada dua pilihan. Ada namanya small to large, ada dia large to small. Misalnya, kita urutkan dari nilai tertinggi, berarti kita pilih large to small. Kalau sudah, kita okekan. Oke, maka nilai tertinggi itu adalah si Priska. Oke, jadi diurutkan seperti ini. Sangat gampang gitu ya. Tadi yang kita urutkan itu adalah angka. Bagaimana kalau yang kita urutkan misalnya adalah huruf, misalnya di kolom nama. Oke, caranya tetap tempatkan kursor kita di data. Kita klik lagi tab data, kemudian kita pilih di sini dia sort. Baru kita pilih di sini ada namanya kolom nama, oke. Baru tetap yang kita urutkan adalah values atau datanya. Baru jenis pengurutan, kalau dia yang namanya huruf atau karakter itu A to Z atau Z to A. Jadi kalau kita urutkan A to Z berarti itu secara ascending, sedangkan Z to A itu secara descending. Misalnya kita urutkan dari huruf A gitu ya, berarti A to Z, kita klik, kita okekan. Maka paling atas itu adalah si Andine. Biasanya kalau dibuat dia pengurutan data seperti ini tujuannya adalah supaya lebih mudah dalam hal pencarian data. Di mana sering kita jumpai seperti ini Kak, misalnya di absensi gitu ya. Absensi itu biasanya dibuat itu berdasarkan abjad. Misalnya dimulai dari huruf A, abjad A sampai AZ gitu ya. Itu kira-kira tujuan daripada sorting. Itu untuk sorting. Sekarang kita akan melihat yang namanya filter. Oke, silakan diperhatikan. Yang kedua adalah filter. Filter itu adalah untuk menyaring. Oke, jadi disaring nanti datanya supaya tidak semua ini data ini ditampilkan. Contoh, kita klik di sini filter. Oke, maka ada sini tanda panah atau drop down-nya. Contoh, kita akan melihat misalnya yang alamatnya di Medan, ada berapa orang gitu ya. Kita klik drop down di alamat, kita hilangkan dulu select all-nya, baru kita pilih Medan. Kalau sudah kita okekan, maka yang alamatnya di Medan hanya 2 orang. Itu namanya kita filter. Kita seleksi, oke. Biasanya diseleksi itu tujuannya untuk mencari yang terbaik gitu ya. Kak, aku mau menampilkan seluruh datanya. Kembali lagi klik drop down di alamat. Kita pilih di sini dia select all. Kita okekan, seperti ini. Itu menyaringnya secara otomatis. Bagaimana kalau misalnya kita saring datanya, kita filter menggunakan kriteria. Oke, kita hilangkan ini. Contoh, kita akan melihat kira-kira berapa orang yang jurusan MI misalnya atau TK. Maka kita ketik di sini jurusan, oke. Ini kriterianya, baru kita buat sini TK. Kira-kira seperti ini. Maka caranya tempatkan kursor kita di data, oke. Tetap kita di tab data. Kita pilih di sini namanya advance. Ini menyaring data dengan menggunakan kriteria. Sedangkan yang ini tadi filter menyaring data secara otomatis. Oke, kita klik di sini ada namanya advance, oke. Maka kita pilih di sini namanya actionnya. Ada actionnya di sini kita pilih, ada actionnya. Ada namanya filter the list in place. Filter the list in place. Maka
Kita pilih di sini namanya copy to another location. Ada namanya di sini list rank-nya. List rank ini sumber data kita yang tadi. Kalau seandainya ini belum ditandai, kita klik tanda merahnya yang ini. Oke. Baru kita blok lagi yang ini. Kira-kira seperti ini. Kita klik. Oke. Baru ada namanya di sini kriteria rank-nya. Kita klik kriteria rank. Baru kita blok lah di mana kriterianya. Oke. Kita klik. Baru copy to. Mau di mana kita buat hasilnya? Kita klik lagi copy to-nya. Kita klik misalnya di sini. Kalau sudah, oke, kita okekan. Kira-kira seperti ini. Itu dia membuat yang namanya menyaring data dengan menggunakan kriteria. Oke, sekarang kita akan melihat yang nilainya lebih besar sama dengan 85. Kira-kira berapa orang gitu ya. Maka kita buat di sini nilai. Oke. Lebih besar sama dengan 85. Berarti nilai 85 ikut gitu ya. Caranya kita ulangi, tempatkan kursor di data. Kita klik dia advance, seperti ini. Oke, kemudian kita pilih dia copy to another location. Kita klik merahnya, ini sudah tanda tadi, oke. Baru kita pilih namanya kriteria rank-nya, kita sorot data kita ini. Oke. Baru kita pilih copy to, kemana kita buat hasilnya, misalnya di sini. Oke. Kalau sudah, kita okekan. Maka yang nilainya 85 atau lebih besar sama dengan 85, ada 3 orang. Ya, ini dia, ada si Priska, ada si Lydia, dan ada si Budiman. Kira-kira seperti itulah menyaring data dan mengurutkan data di dalam Microsoft Excel. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita praktekkan. Silakan dibaca-baca nanti atau dilihat di CM-nya dan silakan dipraktekkan. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Selamat pagi.